Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Berikutnya kita lanjutkan sedikit di ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang kemahakayaan Allah, kemahacukupan Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluknya. Ayat ini datang setelah menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia, yakni untuk beribadah. Allah sampaikan ayat ini untuk menepis anggapan bahwa Allah itu butuh kepada ibadah para hambanya. Allah tegaskan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Ini menggambarkan kemahakayaan, kemahacukupan Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluknya. Jadi perintah beribadah, taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu murni untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, murni untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Allah maha kaya, Allah itu maha cukup, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak butuh kepada ibadahnya para hamba. Hamba itulah yang sesungguhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalianlah yang sesungguhnya sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah sekali lagi menegaskan, ma uridu minhum mir rizqin. Allah tidak meminta kepada mereka supaya memenuhi kebutuhan. Ma uridu minhum mir rizqin. Allah tidak butuh kepada manusia untuk memberikan rezeki kepadanya. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk diberi makan. Wa ma uridu ayyut'imun.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung pembahasan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha razzaq, yang maha memberi rezeki dan maha kokoh. Maha kuat lagi maha kokoh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sumber rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, walaupun kita meyakini sumber rezeki itu datang dari Allah semata, tetap harus dengan ikhtiar. Ya, para makhluk harus berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itu sesungguhnya hikmah. Ya, sehingga manusia itu benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dalam masalah mencari rezeki. Dan betapa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, bentuk taqarrub, ya, bentuk amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba pada aktivitasnya, ya, di dalam dia mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini sekali lagi menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam rububiyahnya, yang sesungguhnya itu menggiring kita semua, ya, betapa butuhnya kita kepada Allah, dan menggiring kita semua bahwa tidak ada lagi sesembahan yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya peribadatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah daripada rububiyah. Ar-rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Orang kalau sudah meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu mengharuskan dia untuk tunduk patuh, mengabdikan jiwa raganya hanya kepada Allah. Ya, bagaimana ketika seseorang memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, bahwa tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menolak madarat kecuali hanya Allah. Bagaimana ya keyakinan seperti ini tidak menggiring seseorang untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Maka disebutkan kaidah oleh para ulama, rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan terakhir, faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua namanya. Nama Allah itu ada berapa? Nama Allah ada berapa? Tidak terhingga, ya. Tidak terhingga. Namun disebutkan oleh Nabi secara khusus, siapa yang menghafal, menjaga, dia paham, hafal, kemudian mempraktekkan 99 nama. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki di antaranya 99 nama. Siapa yang menjaganya, menjaga di sini dia menghafalkan, dia memahami, kemudian mempraktekkan konsekuensinya. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Kata para ulama, hadis ini bukan membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Nama Allah itu banyak. Ada yang Allah simpan di ilmu ghaib yang ada di sisinya. Nah, ini yang tidak mungkin bisa diketahui oleh siapapun. Maka nama-nama Allah yang husna ini tidak terbatas. Nah, di antara sekian banyak nama Allah, Allah sebutkan di ayat ini, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di antara nama Allah Ar-Razzaq, di antara nama Allah Al-Matin. Ar-Razzaq itu zat yang maha memberikan rezeki. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Al-Matin, zat yang maha kokoh. Dan nama Allah satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Semakin banyak disebutkan nama-nama Allah yang husna, semakin menjelaskan kepada kita betapa maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu nama saja para jamaah.
kalau misalkan kita sebut Allah itu punya nama Al-Basir, yang maha melihat. Apa saja yang masuk di situ? Dalam nama Allah Al-Basir masuk nama-nama yang lain nih. Di antaranya apa? Masuk sifat-sifat yang lainnya. Apa itu? Kalau Allah maha melihat, berarti Allah maha hidup tidak? Iya, Allah maha hidup. Ya, kalau Allah maha kokoh, berarti yang kokoh itu menggambarkan kekuasaannya, menggambarkan kekuatannya, menggambarkan ya selamatnya dia dari ketergantungan kepada siapapun. Al-Matin, kokoh. Jadi Allah tidak butuh kepada siapapun. Betapa maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Dan Masya Allah nanti dalil-dalil yang disampaikan di dalam kitab Tauhid ini selalu mengarahkan kita ya untuk menjadi abdinya Allah yang sejati, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah juga punya nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Ada berapa rezeki? Rezeki itu ada berapa, Pak? Bapak hidup rezeki bukan? Rezeki. Punya istri rezeki? Punya anak rezeki. Barakallahu fiikum. Punya penghasilan rezeki. Balikpapan kota aman dan nyaman, rezeki bukan? Rezeki. Barakallahu fiikum. Jadi ada berapa rezeki itu? Banyak sekali. Kalau disimpulkan dua saja. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Atau bahasa lainnya boleh. Ada rezeki mutlak, ada rezeki muqayyad. Rezeki yang mutlak ini yang selalu akan menyertai kita, abadi, tidak terbatas pada ruang lingkup, ya tidak terbatas pada masa. Kalau orang dapat rezeki ini, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Apa itu? Rezeki mutlak atau rezeki khusus. Rezeki yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan batin kita ini. Berupa apa? Berupa iman, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa amal saleh. Ini yang langgeng terus. Buah daripada rezeki ini kita rasakan nanti di akhirat. Jadi dia tidak putus. Nah, ada rezeki yang muqayyad, terikat, dia terbatas. Kalau mutlak tadi tanpa batas. Apa itu rezeki yang muqayyad? Rezeki yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan zahir, kebutuhan lahiriah manusia. Apa bentuknya? Apa saja yang jadi kebutuhan zahir kita? Sandang, pangan, papan. Itu tidak mutlak. Artinya terbatas pada ruang lingkup tertentu. Bapak punya rumah 10. Kalau mati ya, dibawa tidak? Tidak. Begitu ya. Yang dibawa itu pahala dari harta Bapak yang diinfakkan di jalan Allah. Kalau sebelum mati 10 rumah ini, satu buat tahfiz Quran, yang satu dijual dijadikan masjid, yang satu lagi dijual dijadikan pesantren. Nah, baru itu akan menjadi rezeki yang mutlak, ya.
Jadi pahala dari harta yang kita infakkan di jalan Allah itu yang akan kita bawa. Adapun fisiknya para jamaah, ketika tidak diinfakkan di jalan Allah, sekedar fisik, ya tidak akan dibawa. Baik para jamaah, pakaian juga demikian. Kita nanti mati tidak bawa pakaian ini. Yang sekarang pakaian kita pakai ini, kalau kita mati nggak akan dipakai. Begitu ya. Hanya 3 lembar kain kafan. Itu yang akan dibawa. Dan itu nilainya tidak terlalu mahal. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Maka apapun yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan zahir, kebutuhan lahiriah, ini sifatnya muqayyadah. Sifatnya terbatas, ya di dunia saja. Sepanjang ada dunia tidak, sepanjang hidup kita saja. Kalau besok mati ya sampai besok berarti. Dan begitu. Nah, yang akan terus abadi bersama dengan kita, manfaat dan maslahatnya adalah rezeki yang mutlak tadi, berupa iman, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang melahirkan banyak sekali kebaikan dari situ. Ini yang akan selalu bersama dengan kita sampai nanti kita dapatkan hasilnya, kita panen pahalanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin, seorang muwahhid, dia memandang rezeki itu enggak sempit. Memandang rezeki Allah itu tidak sempit. Tapi dia memandang rezeki Allah itu kepada hakikat daripada rezeki itu sendiri. Bukan rezeki-rezeki yang muqayyadah tadi, yang binatang saja dikasih sama Allah. Orang-orang kafir saja dikasih sama Allah bahkan bisa lebih banyak dari kita. Artinya tidak ada kemuliaan di situ. Kita akan baru mulia dengan rezeki diniyah, bukan rezeki duniawiyah. Rezeki duniawiyah yang diberikan Allah kepada kita baru akan menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi diri kita di saat kita manfaatkan untuk mendukung, untuk menguatkan, memaksimalkan rezeki-rezeki diniyah tadi. Jadi hartanya dipakai di jalan Allah, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya dipakai ibadah. Kelapangannya dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rezeki dunia sesungguhnya itu Allah berikan untuk menopang manusia supaya maksimal di dalam memaksimalkan rezeki diniyahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini catatan bagi orang-orang beriman yang orientasi dan obsesinya hanya kebahagiaan akhirat. Apapun yang kita miliki, apapun yang Allah anugerahkan dari dunia ini harus jadi pendukung, harus jadi penguat untuk kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah. Karena kalau tidak seperti itu pertanda bencana bagi kita. Dunia yang jor-joran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu istidraj darinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalil berikutnya yang beliau sampaikan, masih di bab pertama. Silakan dilihat matannya, surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Surat An-Nahl ayat 36. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, untuk mendakwahkan. Sama dakwahnya itu. Para nabi dan rasul yang diutus kepada umat masing-masing itu sama orientasi dakwahnya, fokus dakwahnya itu sama. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Apa efek dari dakwah ini? Manusia terpecah menjadi dua.
Jadi kalau ada dakwah memecah belah umat, kalau yang dimaksud terpecah menjadi ahlul haq dan jadi ahlul batil, golongan yang hak dengan golongan yang batil itu benar. Ya. Karena itu efek dari dakwah, hasil dari dakwah itu. Nanti akan tersaring mana orang yang benar-benar dapat hidayah taufik, mana kemudian orang-orang yang tetap di dalam penyimpangannya. Maka Allah sampaikan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka di antara umat-umat itu terpecah menjadi dua golongan. Ada di antara mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, dapat hidayah taufik, dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mendapatkan seruan dakwah dari masing-masing nabinya, mereka langsung sami'na wa ata'na, amanna wa aslamna wa amanna. Kami masuk Islam dan kami beriman. Kami tunduk, kami taat, kami mendengar. Ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Mereka tetap dalam penyimpangannya, mereka tetap dengan kelalaiannya, mereka tetap bergelimang di dalam kesesatannya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Kita akan bahas dulu syahidnya, ya, poin yang kaitannya dengan pembahasan tauhid. Yang mana? Barakallahu fikum. Pada kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut, yang menjadi fokusnya dakwah para nabi dan rasul, yakni mengajak umat masing-masing untuk menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Dua kalimat ini para jamaah, itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau dibahasakan lain, ya, sesungguhnya kami mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Nanti ada bab tersendiri kita memahami tentang kalimat la ilaha illallah ini. Jadi la ilaha illallah itu di dalamnya ada dua rukun. Ada nafi, ada isbat. Nafi itu menafikan, meniadakan. Itu pada kalimat la ilaha. Meniadakan segala sesembahan selain Allah, meniadakan segala peribadatan kepada selain Allah. Ini harus dinafikan. Dan itulah kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua, illallahu. Ini namanya rukun isbat, menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam Al-Quran penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah ini banyak sekali. Di antaranya ini. Ternyata yang diusung oleh para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka itu sama, mendakwahkan la ilaha illallah. Wajtanibut taghut, itu maknanya adalah jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti ini nafi. Ini sama dengan kalimat la ilaha. Adapun kalimat ani'budullaha ini isbat, penetapan bahwa beribadah itu hanya kepada Allah. Peribadatan itu hanya haknya Allah. Sesembahan yang hak itu hanya Allah. Inilah kalimat la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang menjadi poin yang terkait dengan pembahasan tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah, faidah yang lainnya yang bisa kita dapatkan, perhatikan baik-baik ya. Kita sudah membahas surat Az-Zariyat 3 ayat, kemudian masuk ke surat An-Nahl. Kata para ulama, annal mu'allifa
rahimahullah ahsana fit tartib. Ini menunjukkan kecerdasannya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Jadi mencantumkan ayat itu bukan sekedar dicantumkan, tapi betul-betul diurutkan dengan urutan yang mengandung banyak sekali pelajaran. Beliau di sini telah baik sekali di dalam mengurutkan ya dalil-dalil di dalam perbabnya. Taib. Nah, termasuk pada pencantuman surat An-Nahl ayat 36 ini setelah surat Az-Zariyat. Qad ahsana fit tartib. Beliau telah mengurutkan ya dalil ini dengan sangat apik sekali, dengan sangat baik sekali, menunjukkan kedalaman fikihnya, menunjukkan kedalaman kecerdasannya, penelaahannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sisi mana kita lihat? Li'annahu lamma bayyana al-hikmah min khalqil jin wal ins kama fil ayat sabiqah bayyana al-hikmah min irsalihi lirrusul. Jadi setelah beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia di ayat sebelumnya ya surat Az-Zariyat. Dan kita sudah paham tujuan hikmah diciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk ibadah. Maka di ayat ini di surat An-Nahl ayat yang ke-36 bayanal hikmah, beliau menjelaskan tentang hikmah dari diutusnya para nabi dan rasul. Tadi hikmah diciptakannya jin dan manusia, kemudian masuk ke pembahasan hikmah diutusnya para nabi dan rasul yang membimbing manusia untuk beribadah. Ya kan? Dan di sini juga para jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia itu ibadah sesuai kehendaknya. Kita kan dapat taklif ibadah, Pak. Taib. Ini ibadah ini kayak apa? Setelah kita tahu, setelah kita paham, kita ini manusia ternyata wajib ibadah. Terus ibadah ke Allah itu gimana caranya? Nah, Allah dengan kasih sayangnya tidak membiarkan kita kebingungan untuk beribadah itu seperti apa. Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada manusia, membimbing umat manusia, bahkan bangsa jin. Karena Nabi SAW, nabi dan rasul akhir zaman diutus bukan untuk bangsa manusia saja, bangsa jin juga demikian. Diutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia. Nih, gini nih cara ibadah kepada Allah yang benar itu. Dibimbing dengan diutusnya para nabi dan rasul yang punya tugas sama. Tugasnya sama dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nabi-nabi yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, yang tidak disebutkan nama-nama mereka, dan itu banyak sekali. Sama tugas mereka semua, membimbing umat manusia ya supaya beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kasih sayang Allah seperti ini luar biasa ketika orang itu mengabaikan dan melalaikannya. Banyak orang tidak peduli ya ajaran Nabi Muhammad itu kayak apa. Tidak peduli, pokoknya yang penting saya tahu Rasul saya Muhammad, sudah selesai. Tempat ibadah saya masjid. Tapi dia tidak pernah mau tahu, tidak pernah cari tahu Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, Rasulullah itu ngajarin apa saja ke kita, seperti apa sih mulia dan agungnya ajaran Rasulullah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, lihat ya kasih sayang Allah itu, Pak.
semua fasilitas diberikan. Allah enggak biarkan kita begitu saja hidup terlantar tanpa aturan, terombang-ambing dengan fitnah yang begitu dahsyat dari fitnah dunia. Kita betul-betul dikasih panduan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga nanti manusia tidak bisa lagi beralasan. Ya Allah, saya enggak tahu kalau ternyata di akhirat tuh kayak gini. Ya, kok ada pertanggungjawaban? Itu perbuatan saya padahal itu kecil banget itu. Kenapa kok ada hitung-hitungannya? Saya enggak tahu ya Allah, kok bisa seperti ini? Nah, ini kalimat-kalimat ngeles seperti ini enggak berlaku Pak di akhirat. Ya, enggak lagi berlaku. Loh, Al-Quran selama ini diapakan? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikemanakan? Akal yang kami anugerahkan kepadamu, fitrah yang lurus yang sudah kami berikan kepadamu saat kamu lahir, itu dimanfaatkan untuk apa? Syiar-syiar Allah yang begitu nampak di sekitarmu, kenapa tidak menyentuh hatimu untuk mau belajar, duduk bersimpuh, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan iman, menghidupkan hati sehingga terbimbing lahir batin kita, tidak sembarangan ketika menjalani kehidupan, menebarkan yang baik-baik, mencegah manusia dari yang buruk-buruk. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, Masya Allah, ini tartib ya, penyebutan dalil per dalil yang beliau sampaikan ini sebaik-baiknya tartib. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya di ayat ini perhatikan, walaqad ba'atsna. Di situ kata para ulama ada 3 kata penegas. Ketika Allah ingin menegaskan bahwa masing-masing umat diutus Rasul kepada mereka yang dakwahnya sama, dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, Allah pertegas di situ dengan 3 kata penegas sekaligus. Pertama, di situ ada lamut taukid. Bahkan disebutkan oleh para ulama di situ sesungguhnya ada qasam yang mustatir. Qasam itu sumpah yang tidak ditampilkan. Di situ ada kalimat sumpah. Sumpah yang muqaddar. Jadi kalau ditampilkan semuanya wallahi laqad gitu ya. Jadi ada sumpah di situ. Laqad, lamnya juga adalah taukid. Kemudian qad, ya kalau antum belajar bahasa Arab itu namanya perangkat-perangkat taukid yang fungsinya memperjelas, mempertegas pernyataan yang disampaikan. Ya, dalam kehidupan hari-hari kita saja, kalau kita ingin mempertegas penyampaian, kalau kita ingin meyakinkan orang dengan pernyataan yang kita sampaikan, salah satu caranya dengan kita bersumpah. Ya. Sumpah demi Allah, begitu kan? Ini kan untuk menegaskan apa yang kita nyatakan atau untuk meyakinkan orang supaya percaya sama ucapan kita. Al-Quran itu para jamaah, pada hakikatnya seluruh isi Al-Quran dari awal sampai akhir itu kalimat-kalimat yang tegas, kalimat-kalimat yang jelas, pakai bahasa yang begitu indah. Artinya tanpa Allah mengungkapkan sumpah pun, Al-Quran itu memang adalah ayat-ayat yang wajib kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana lagi kalau Allah mengungkapkan ayat-ayatnya itu menggunakan beberapa perangkat penegas. Artinya ini serius banget Allah ingin menegaskan kepada kita semua tentang kasih sayangnya yang mengutus Nabi dan Rasul kepada masing-masing umat, membimbing umat manusia bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah di sini diungkapkan kalimat ba'asna. Ba'asna, ba'asa yab'asu. Itu asal katanya apa? Kalau terjemahan harfiahnya. Kalau diterjemahkan di sini kan mengutus, ya. Ba'as itu artinya bangkit. Sungguh benar-benar telah kami bangkitkan pada setiap umat. Kami bangkitkan. Jadi
ketika Allah mengungkapkan bahwa Allah mengutus kepada masing-masing umat seorang rasul, Allah mengungkapkannya dengan kalimat ba'asna, yang secara terjemah harfiahnya itu artinya bangkit, membangkitkan. Kita pernah mendengar nama lain dari hari kiamat apa Pak? Yaumul Ba'ats. Apa artinya Yaumul Ba'ats? Hari kebangkitan. Nah, di sini ada faidah. Kenapa Allah mengungkapkannya dengan kalimat ba'asna? Kalimat ba'as, para jamaah yang dirahmati Allah, menggambarkan tentang kehidupan. Sesuatu yang bangkit itu menggambarkan kehidupan. Betul Pak? Bapak bangun di pagi hari, itu namanya kan bangkit dari tidur. Berarti kan menggambarkan apa? Kita masih hidup. Kita masih hidup. Bapak nanam biji di tanah yang subur. Setelah 2 hari tiba-tiba bangkit dia. Bangkit. Bijinya belah, kemudian muncul tunas, bangkit semakin tinggi, bangkit dia. Berarti gambaran apa itu? Kehidupan. Oh, hidup ini. Begitu kan? Antum nikah 1 minggu, 2 minggu nikah, begitu ya. Tiba-tiba istri muntah. Berarti ada yang bangkit tidak di situ? Ada yang bangkit di perut istri kita, begitu ya. Ketika di USG, iya ternyata ada nutfah, untuk kemudian nanti jadi alaqah, bangkit dia jadi segumpal darah, nanti jadi segumpal daging, sampai menjadi jabang bayi, ya, sampai keluar, sampai sekarang jadi kita semua ini. Ya kan? Artinya ada apa? Ada kehidupan. Nah, demikianlah para jamaah, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, diungkapkan oleh Allah dengan kalimat ba'asna, untuk menggambarkan bahwa visi misi mereka itu membawa kehidupan bagi umat manusia. Kehidupan apa maksudnya? Kehidupan hakiki, yakni hidupnya hati mereka dengan akidah tauhid. Karena orang ketika hatinya mati, sesungguhnya dia sudah jadi bangkai, ya, sebelum dia mendapatkan kematian. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya siapa yang taat kepada Rasul, man ata'ar rusul alaihimus salatu wassalam fa innahu fi hayat. Siapa yang mentaati para rasul, maka sesungguhnya dia ada di dalam kehidupan. Dia ada dalam kehidupan. Hidup hatinya para jamaah. Orang itu kalau hidup hati, Masya Allah, ya, hidupnya bahagia, hidupnya ringan, begitu ya. Kenapa? Hatinya hidup, ya. Tapi kalau orang mati hatinya, jasad yang hidup tidak lagi manfaat, ya. Bagaimana gambaran orang mati hati? Ya, tidak ngefek dengan kebaikan. Ya, hidupnya seenak edewe, hidupnya tanpa aturan, tidak mau diatur, ya. Hidupnya terombang-ambing, ya, dengan fitnah-fitnah dunia. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Walaqad ba'asna fi kulli ummah. Di sini ada kalimat ummah. Ummah itu apa? Ada 4 makna, ya. Kalau disebutkan ummah di dalam Al-Quran, ada 4 makna. Yang pertama, dan ini yang masyhur populer maknanya, yang pertama adalah al-jamaah, seperti di ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, maksudnya di setiap umat, kumpulan atau jamaah manusia. Itu umat, dan ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ummatun, bahasa Indonesianya apa Pak? Ummat, gitu. Kan sudah banyak, ya, bahasa Arab yang diserap jadi bahasa kita. Jadi sebetulnya itu poin sendiri Pak bagi orang Indonesia, supaya tidak malas belajar bahasa Arab. Kita sudah punya modal sebetulnya. Kalau ahli bahasa bahkan mengatakan sekitar 60%, ya, bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Jadi kalau Bapak belajar bahasa Arab tinggal 40% lagi aja Pak, ya kan? Modalnya sudah 60%. So, coba Bapak tulis itu bahasa-bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, banyak sekali. Masjid
Masjid bahasa apa? Bahasa Arab itu. Orang Indonesia ngaku-ngaku saja itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Masjidun. Orang kita nyebutnya masjid. Kan begitu. Imamul masjid. Bahasa Indonesianya apa? Imam. Imam masjid. Fasbiru. Kalau diterjemahkan apa? Sabarlah kalian. Sabar. Sobar. Bahasa Arab. 60% Pak. Masih mau malas belajar bahasa Arab. Ya. Bapak tahu kursus bahasa Inggris berapa harganya? Saya pernah iseng ya, di Balikpapan ada kursus bahasa Inggris. Semacam lembaga pendidikan gitu, kursus, lembaga kursus. Pakai gedung, bagus gedungnya, 2 tingkat. Iseng aja, sudah lama tapi ya. Ini pengalaman, masuk tanya-tanya, gini belajar bahasa Inggris gimana di sini, gini. Ternyata Pak, saya cuma nanya-nanya gitu saja, 50.000 bayarnya. Mas, ke administrasi dulu katanya. Tadi kita sudah bincang, ada administrasi. Kata saya kan belum daftar. Iya, ini administrasi. 50.000. Pas saya ini daftarnya bukan, daftarnya 500.000. Daftarnya 500.000, cuma nanya-nanya 50.000. Masya Allah. Dan ternyata yang daftar di situ Pak, pegawai-pegawai migas itu. Artinya yang gaji-gajinya gede gitu. Ternyata jutaan rupiah, mungkin bisa belasan juta rupiah kalau sampai hatam. Masya Allah. Ya. Ada ustadz ngajar bahasa Arab gratis Pak. Nggak ada yang tertarik. Yang pakai pendaftaran saja itu membubarkan diri masing-masing gitu. Pelan-pelan satu hilang. Izin Ustaz. Ya, tafadhol. Besoknya izin lagi Ustaz ya. Nanti yang ketiga kali ya, la salam wala kalam ya. Enggak ada informasinya, ditelan bumi ya. Ustaznya jadi ikutan males. Waduh. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi semangat ya belajar bahasa Arab. Walaupun banyak orang yang menyerang segala sesuatu yang sifatnya Arab-Araban. Gitu kan? Orang sekarang ini seneng banget komentar. Banyak komentator di Indonesia. Semua yang berbau Arab itu seperti nggak boleh gitu. Seperti tabu gitu. Nas'alullah al-afa wal afiyah wassalam. Barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan makna umat ya, masih di makna umat. Kita nanti lanjutkan makna umat yang lainnya. Jadi baru satu ya, makna umat sebagaimana yang kita pahami, umat itu adalah sekelompok manusia atau satu jamaah dari manusia. Thaib, para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.